Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Karena itu, dia hanya menyaksikan adegan saat ini dimainkan. Bagaimanapun, para ahli top telah menengahi, dan karena itu, Yang Qi tidak perlu memimpin lagi. Konon, dia sangat kecewa dengan Demi Immortal Institute. Putra mahkota bertindak sangat kasar dan mendominasi, namun, tidak ada satupun tetua legendaris yang melakukan apapun tentang hal itu. Tak satupun dari mereka membuat upaya untuk menjaga hal-hal yang adil dan adil. Dari situ bisa dilihat dengan tepat posisi apa yang diduduki putra mahkota di institut. Dia berada di puncak rantai makanan, dengan semua orang di bawahnya. Rupanya, satu-satunya orang yang mengungguli dia adalah kanselir, artinya tidak ada orang lain yang berani menentang keinginannya. Jelas, tidak masalah bahwa Yang Qi keluar sebagai pemenang dalam kompetisi. Kedepan, akan sangat sulit baginya untuk mempertahankan reputasi yang baik di Institut Demi Immortal. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Putra mahkota adalah tipe orang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil, dan juga tipe yang akan memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, dan menargetkan teman dan keluarga musuh. Namun, tidak mudah baginya untuk hanya membunuh seluruh aliansi saudara kandung Yang Qi. Saat ini, dia tampak sangat ingin membunuh Yang Qi sehingga tidak masalah jika lebih banyak orang mencoba menghentikannya, dia masih akan terus maju. Terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki 4 ahli utama yang berdiri melindungi di depannya, Yang Qi masih merasa takut. Bagaimanapun, putra mahkota tampak seperti harimau ganas yang melihat 4 kelinci berjingkrak. Jadi, beginilah jadinya, kata putra mahkota. Aku hanya harus mengakhiri kalian semua. Mari kita lihat apakah ada orang di luar sana yang akan membantu Anda. Anak-anak nakal tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku, tetapi kalian para pembuat kode tua cukup kuat. Anda tahu, saya baru saja selesai membuat harta ajaib, dan jiwa serta darah Anda akan menjadi persembahan yang luar biasa untuk itu. Tiba-tiba, tombak berbilah 2 bulan sabit muncul di tangannya, merah dan emas, dengan dekorasi pada bilah melengkung yang menyerupai hantu ganas dan dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dari kelihatannya, ini adalah senjata yang datang dari kedalaman dunia bawah. 4 ahli kuat yang menghadapi putra mahkota segera meledak menjadi marah. Agodalbert api penyucian, kamu benar-benar memalsukan senjata itu. Dari semua senjata iblis dan iblis di masa lalu, aku tidak percaya kamu berani memalsukan itu. Apakah kamu tidak khawatir akan dihukum oleh sekte ortodoks? Siapa yang bisa menebak bahwa Anda akan memalsukan senjata Dao neraka kuno? Putra mahkota mengangkat tombak, membuatnya tampak seperti dewa iblis yang ganas. Dihukum oleh sekte ortodoks, saya memutuskan apa yang ortodoks dan apa yang tidak. Saya disukai oleh surga. Bagaimanapun, senjata tidak dapat dianggap secara inheren baik atau jahat. Itu semua bermuara pada orang yang memegangnya. Benar. Tiba-tiba, dia menebaskan tombak di udara, menyebabkan cahaya pedang yang berkilauan keluar. Langit berkelap-kelip, dan kegelapan menyebar kemana-mana, disertai dengan angin sepoi-sepoi yang menyeramkan, dan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Yang mengejutkan, dia langsung menyerang tuan rumah musim semi musim gugur, Api Pontifex, Hua Qicheng dan Pangeran Wei. Berbagai senjata muncul saat keempat ahli membela diri dengan senjata mereka sendiri, menyebabkan fluktuasi yang kuat untuk diluncurkan. Hua Qicheng juga melambaikan tangannya, membungkus Yang Qi dan saudara angkatnya dan melemparkan mereka keluar dari lantai arena. Ini adalah pertarungan level legendaris, dan bukan tipe yang bisa diikuti oleh Levi Caesar. Bahkan saat Yang Qi dan rekan-rekannya dikeluarkan dari lantai pertempuran, putra mahkota mengangkat tombaknya ke atas kepalanya dan kemudian menebasnya, menghancurkan udara saat itu. Bang, 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 4 senjata meledak, menjadi aliran cahaya berwarna darah yang mengenai 4 ahli, membuat mereka terhuyung mundur, penuh dengan luka. Tuan rumah musim semi musim gugur hampir terbelah 2 di pinggang. Pontifex Flame mengalami luka berdarah di kepalanya. Bahu Hua Qicheng telah dilubangi sampai bersih. Dan kaki kiri Pangeran Wei dipotong dengan sangat kejam sehingga tulangnya terlihat. Satu gerakan telah mengalahkan keempat ahli. Putra mahkota sama kejamnya dengan harimau. Selain Sage hebat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingiku, katanya, mengibaskan darah dari tombaknya. Tuan rumah musim semi musim gugur, Api Pontifex, Pangeran Wei, Hua Qicheng. Bahkan jika lebih banyak legendaris daripada Anda bergabung, Anda masih tidak akan bisa melawan saya.
Beraninya kau bertindak begitu berani di hadapanku. Kalian bertiga, aku akan memberimu satu kesempatan untuk berlutut dan bergabung dengan Crown Prince Society. Rumah musim semi dan musim gugur dan kemah api akan menjadi cabang tambahan dari masyarakat saya, dan semua kekayaan dan properti Anda akan menjadi milik saya. Anda bisa melakukannya, atau Anda bisa mati. Anda, tuan rumah musim semi musim gugur berteriak, menekan luka di sisinya untuk mencegah darah mengalir keluar. Aku tidak percaya Institut Demi Immortal mengizinkan perilaku kejam seperti itu. Cukup, semua tetua agung dari Institut Sun Moon berdiri. Ini di luar kendali. Apakah Institut Demi Immortal benar-benar ingin menggunakan konflik terbuka dengan Institut Sun Moon? Leluhur angin dan awan keduanya berdiri, jelas terinspirasi oleh pertunjukan kekuatan putra mahkota. Konflik terbuka, kata Patriark Angin. Bagus. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Putra mahkota baru saja mengalahkan mereka berempat dengan satu gerakan, tambah Patriark Cloud. Dan kalian pikir kalian bisa melakukan yang lebih baik. 7 Master Preheaven, 3 tetua yang murni, dan semua tetua agung lainnya dari Institut Demi Immortal bangkit dan menatap putra mahkota. Pada akhirnya, dia terlalu kuat. Bahkan jika mereka memberikan pendapat yang berbeda, tidak mungkin putra mahkota akan mendengarkan mereka. Untuk semua maksud dan tujuan, kanselir dan tetua teladan utama adalah satu-satunya yang bisa menahannya. Paling tidak, tidak ada ahli yang hadir yang bisa menanganinya. Ini semakin tidak terkendali. Cepat, kirim pesan ke rektor. Banyak ahli mulai melakukan hal itu. Sementara itu, para tetua legendaris dari Institut Naga Sejati dan Institut Dewa Laut juga berdiri. Kompetisi ini diselenggarakan oleh 4 lembaga secara bersama-sama. Masuk akal bahwa Yang Qi harus menjadi juara. Dia mengalahkan setiap lawan, sampai putra mahkota datang dan membuat keributan. Namun, mengingat bagaimana keadaannya, tampaknya keempat rektor perlu mempertimbangkan masalah ini. Beberapa dari mereka, yang sangat tertarik pada keadilan dan kebenaran, mulai memanggil putra mahkota. Putra mahkota, tetap di tanganmu. Masalah ini harus diselesaikan oleh rektor. Oh, putra mahkota kembali menatap mereka. Tidak memberikan wajah sama sekali, dia berkata, mengapa saya harus tetap memegang tangan saya? Para rektor semua sibuk mengerjakan kultivasi mereka, dan tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk hal-hal sepele seperti ini. Saya memegang kekuasaan atas hidup dan mati di sini, jadi saya akan membuat keputusan untuk mereka. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Tatapannya beralih ke Yang Qi. Bocah kecil Yang Qi ini adalah orang mati. Sebentar lagi, aku akan mengeluarkannya dari institut ini dan mengubahnya menjadi hantu berkeliaran yang bisa dihukum siapapun. Juara kompetisi ini tentu saja Yun Hailan. Adapun harta berharga yang merupakan hadiahnya, gerbang kekosongan besar, itu miliknya. Seketika, dengungan liputan terkejut naik. Apa hadiah utamanya adalah gerbang kekosongan besar? Aku pernah mendengar tentang harta itu. Ini memiliki asal yang lebih mengesankan daripada mutiara 1000 dunia ilusi. Rektor benar-benar memilih hadiah yang luar biasa untuk pemenang. Ah, tidak heran putra mahkota berusaha keras untuk melakukan semua ini. Seorang legendaris tidak bisa membuat harta karun seperti itu, hanya seseorang di tingkat sage besar. Yah, Yang Qi mungkin juara, tapi sepertinya hadiah itu milik putra mahkota. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi ke saingan potensial, terutama Yang Qi. Mungkin, maksudku, Yang Qi benar-benar muncul entah dari mana untuk membuktikan dirinya sebagai siswa yang jenius. Jika Rektor Institut Demi Immortal melihat gambaran yang lebih besar, tidak mungkin dia akan membiarkan orang seperti itu terbunuh begitu awal dalam perkembangannya. Kan jika dia melakukannya, lalu bagaimana institut itu bisa menghasilkan jenius lain di masa depan? Bukankah mereka terlalu takut untuk menunjukkan wajah mereka? Putra mahkota terlalu kuat, dia bisa mencapai level Great Sage kapan saja. Begitu dia melakukannya, kanselir harus secara terbuka melayani dia. Anda tidak pernah tahu, mungkin mereka hanya akan mengorbankan Yang Qi untuk membuat segalanya lebih mudah nanti. Itu adalah situasi yang benar-benar kacau. Putra mahkota tidak memberikan wajah kepada siapapun, dan menetapkan dirinya sebagai figur otoritas tertinggi. Jika tidak ada yang menghentikannya sekarang, maka sepertinya masyarakatnya akan menguasai seluruh benua. Ini adalah arogansi yang datang dengan kekuatan. Kemampuan untuk mengabaikan aturan. Yang Qi menatap putra mahkota dengan dingin, menyadari bahwa segala sesuatunya telah mencapai titik di mana pria itu benar-benar ingin membunuhnya, dan membunuh siapapun yang mencoba menghentikannya. Bahkan 2 pemimpin sekte dan seorang pangeran bukanlah pengecualian. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menyesali kenyataan bahwa dia telah berkembang terlalu lambat hingga saat ini.
Di masa lalu, dia sering membayangkan bagaimana rasanya berhadapan dengannya. Dia telah membuat banyak rencana tentang apa yang harus dilakukan, dan telah memvisualisasikan banyak kemungkinan hasil. Sebagian besar dari mereka terlibat menggunakan aturan institut terhadap pria itu. Lagi pula, dia berasumsi bahwa aturan yang sama akan membatasi putra mahkota, dan mencegahnya melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim. Namun, dia sekarang menyadari kesalahan besar yang telah dia buat. Putra mahkota bahkan rela membunuh tetua agung dari institut lain. Dia tidak peduli tentang aturan sama sekali, dan bahkan akan melanggarnya dengan cara yang muluk-muluk. Yang Qi ini adalah orang mati. Bahkan jika dia entah bagaimana hidup sepanjang hari, dia tidak akan bertahan lama di demi Immortal Institute. Iya, dalam semua keadilan, dia jenius. Dia hanya disenari Li Feixing, tapi dia benar-benar mengalahkan nonari Li Feixer dan menempati posisi pertama. Sayangnya baginya, seorang juara sudah diatur sebelumnya. Sekarang dia membuat putra mahkota kesal, dia akan dibunuh tanpa bayang-bayang keraguan. Bahkan tuan rumah musim semi musim gugur, Api Pontifex, Pangeran Wei dan Hua Chicheng yang bekerja bersama tidak bisa mengalahkannya. Meskipun, Yang Qi memang memiliki sekelompok saudara angkat yang siap bertarung sampai mati bersamanya. Sulit dipercaya putra mahkota benar-benar bersedia melawan kelompok sebesar itu. Jika saya bersumpah saudara seperti itu, saya bisa mati tanpa penyesalan. Saya mendengar bahwa Yang Qi memperlakukan saudara kandungnya seperti keluarga sejati. Belum lama ini, Jun Tianchou meminta bantuan ketika dia terjebak dalam formasi Iblis Preheaven di Pulau Iblis-Iblis. Yang Qi muncul dan menyerbu tepat ke mata iblis untuk menyelamatkannya dan yang lainnya di sana. Saat itulah mereka semua menjadi saudara angkat. Iya, nah, itulah artinya menjadi sangat terhormat dan benar. Sayang sekali dia mengalami kemalangan karena berpapasan dengan putra mahkota. Aku tahu, tapi ayolah, tidak mungkin Institut Demi Immortal akan membiarkan putra mahkota membunuh seorang jenius seperti itu, kan? Saat para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hadir membahas masalah di antara mereka sendiri, Yang Qi menatap putra mahkota, hatinya membengkak dengan keinginan untuk menjadi lebih kuat. Meskipun dia saat ini memiliki basis budidaya senari Li Feixing, itu terlalu lemah. Dia tidak akan bisa bertahan bahkan untuk satu gerakan melawan putra mahkota. Jika saya seorang legendaris, pikirnya, saya bisa menggunakan portal neraka saya, atau mungkin surga legiun dewa. Lalu aku bisa melawan putra mahkota, atau setidaknya, tidak didorong ke sudut seperti ini. Saat ini, dia berharap lebih dari sebelumnya bahwa dia bisa melampaui batas kekuatan dan kekuatan biasa. Dengan begitu, dia bisa melindungi dirinya sendiri, teman-temannya dan keluarganya. Dengan begitu, dia bisa hidup dengan pepatah tinggalkan aku sendiri, dan aku akan meninggalkanmu sendiri. Main-main dengan saya akan menghapus Anda dan orang-orang Anda dari keberadaan. Kemudian dia akan bebas dan tidak terkekang untuk mendaki ke ketinggian tertinggi. Sayangnya, putra mahkota cukup kuat sehingga dia bisa mengabaikan aturan, yang mengancam akan menghancurkan semua rencana Yang Qi. Dia begitu kuat sehingga, sementara jutaan orang menonton, dia dengan terang-terangan melanggar aturan dan bahkan berusaha membunuh juara kompetisi. Para tetua agung yang berharap untuk menjaga ketertiban sekarang menggigil seperti jangkrik di musim dingin, dan sedang menunggu rektor turun tangan. Suasana sekarang menjadi kacau dan cemas. Adapun Yang Qi dan teman-temannya, mereka hanya bisa menyaksikan adegan itu berlangsung. Mereka telah menguatkan hati mereka untuk melawan putra mahkota, tidak peduli betapa putus asanya situasinya. Mengarahkan tombaknya ke para tetua, putra mahkota berkata, masih mencoba menghentikanku, jangan bilang aku benar-benar harus memusnahkan kalian semua. Ini adalah tetua agung dari keempat institut, orang-orang yang biasanya menghabiskan waktu mereka untuk fokus pada kultivasi, bukan pada hal-hal eksternal. Hari ini, mereka telah ditugaskan untuk menjaga ketertiban saat kompetisi mengidentifikasi jenius teratas di semua institut. Putra mahkota, salah satu tetua berkata, kau benar-benar berlebihan. Kompetisi ini adalah tradisi di antara 4 institut kami, dan intinya adalah untuk mengidentifikasi para jenius teratas. Sangat tidak pantas bagi Anda untuk mencoba membunuh salah satu pesaing teratas, apalagi memperbaiki hasilnya. Mari kita sebut saja sehari, dan ubah permusuhan menjadi persahabatan. Ubah permusuhan menjadi persahabatan. Putra mahkota tertawa dingin. Hanya babi yang cukup bodoh untuk mengabaikan perintahku. Menurut Anda apa yang akan Anda lakukan? Mundur sekarang. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya, dan saya tidak ingin membunuh Anda hari ini. Desir, dia menikam tombaknya, menyebabkan seberkas energi terbang ke arah kakek tua yang baru saja berbicara, mendorongnya ke belakang.
Wajahnya mengeluarkan darah, pria itu terhuyung-huyung berhenti dan tidak berani berbicara lagi. Tidak ada lagi omong kosong, kata putra mahkota dengan dingin. Jika ada orang lain yang mengatakan satu hal, aku akan membunuh mereka. Semua orang yang telah bersiap untuk menawarkan kata-kata nasihat menutup mulut mereka. Dia tidak memberikan wajah kepada siapapun, dan tidak ada yang hadir cukup kuat untuk melawannya. Mereka hanya bisa tutup mulut. Tuan rumah musim semi musim gugur, Api Pontifex, Pangeran Wei, Hua Chicheng, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah Anda mengakui kesetiaan kepada saya atau tidak? Jika tidak, maka dalam 1 atau 2 saat, kalian berempat akan menjadi mayat. Wajah mereka jatuh, dan mereka bersiap untuk bergabung dalam satu upaya terakhir untuk melawan. Namun, saat itulah suara yang kuat melayang turun dari atas. Tetap di tanganmu, putra mahkota. Kehendak yang agung memenuhi area itu, seperti seorang bijak yang membawa pencerahan kepada masa manusia. Itu seperti angin musim semi dari kedalaman alam semesta, karya seorang suci kuno, aura yang setara dengan apa yang dirasakan Yang Qi dari Kaisar Hantu Yama. Itu adalah Rektor Institut Demi Immortal, sosok kuat yang telah lama berlatih kultivasi sampai ke tingkat sage besar. Apa yang terjadi? Rektor tanya putra mahkota, matanya berbinar. Kenapa aku harus tetap di tanganku? Kami memiliki peraturan di institut, jawab suara itu dengan hangat, dan inti dari kompetisi ini adalah untuk mengidentifikasi para jenius. Apa perlunya Anda ikut campur, mengingat tingkat basis kultivasi Anda? Tidak akan lama sebelum Anda berada di tingkat Great Sage, seperti orang suci dari masa lalu yang jauh. Karena itu, Anda harus mengembangkan kualitas batin untuk membantu membawa pencerahan kepada massa. Itu termasuk bersikap toleran dan bebas dari vulgar. Ketika Anda menjadi seorang Great Sage, Anda harus menjadi seperti orang suci yang bijaksana dan suci yang telah bangkit selama bertahun-tahun di Demi Immortal Institute. Anda akan memenuhi syarat untuk meninggalkan benua kaya subur dan melakukan perjalanan ke negeri yang lebih besar dan lebih luas. Pada saat itu, Anda akan menjadi rektor baru, dan Anda akan memahami bahwa semua mahasiswa institut itu seperti anak-anak. Kemuliaan mereka akan menjadi kemuliaanmu, dan kerugian mereka akan menjadi kerugian Anda. Ketika Anda bersatu dengan institut, Anda akan mengerti mengapa perlu untuk sepenuhnya toleran, dan pada saat yang sama, untuk menghindari pertengkaran masyarakat dan faksi. Para penonton benar-benar terkejut. Apakah dia adalah Rektor Institut Demi Immortal secara resmi menyatakan bahwa putra mahkota akan menjadi rektor berikutnya ketika dia mencapai tingkat Sage Agung. Dia benar-benar membuat janji di depan semua orang ini. Sepertinya rektor memberi putra mahkota sesuatu untuk menenangkannya. Mempertimbangkan betapa kuatnya dia, bahkan kanselir pun tidak bisa mengkritiknya. Dia hanya bisa memperlakukannya dengan hati-hati dan hati-hati. Sekarang tidak ada keraguan tentang siapa rektor berikutnya dari Demi Immortal Institute Putra Mahkota. Dan dari apa yang dikatakan rektor, tampaknya tidak ada keraguan sama sekali tentang apakah dia akan menjadi Sage Agung atau tidak. Rupanya, Putra Mahkota benar-benar menghormati rektor sampai tingkat tertentu, karena nada suaranya melunak ketika dia berkata, "Rektor, apakah Anda mengatakan Anda ingin saya membebaskan orang-orang yang baru saja menghina saya secara terbuka?" Dia tampaknya tidak terlalu bersedia untuk mematuhi. "Di sana, Putra Mahkota," jawab kanselir. Dia hampir terdengar seperti sedang berbicara dengan anak kecil. "Lawan sejatimu adalah putra dari Great Sage Shroud Heaven. Kalahkan dia, dan itu akan menjadi layanan hebat bagi benua secara keseluruhan. Berhentilah mengkhawatirkan pertengkaran kecil di institut." Hampir segera setelah kanselir selesai berbicara, suara lain bisa terdengar, bergema dari luar cakrawala. "Putra Mahkota, waktunya telah tiba untuk menyelesaikan dendam kita. Saya akan membalas dendam hari ini, dan Anda akan mati dengan menyedihkan. Maka semua orang di benua kaya subur akan tahu bahwa akulah yang paling jenius." Suara itu dipenuhi dengan energi iblis, dan sangat menyeramkan. Itu menembus udara dengan sangat efektif sehingga setiap orang yang mendengarnya merasakan rambut mereka berdiri. "Tuan Muda Kafan Suci Surga." Tatapan Putra Mahkota tiba-tiba seolah menembus langit ke lokasi yang jauh. Suara berubah tajam, dia berkata, "Aku mengalahkanmu sebelumnya, dan sekarang kamu telah kembali untuk dipukuli lagi bagus. Pertama aku akan membunuhmu, lalu aku akan kembali dan mengurus orang menyebalkan kecil ini." Dia menebas udara dengan tombaknya, merobek celah yang meletus dengan riak ruang waktu yang mendistorsi segala sesuatu di sekitarnya. Itu adalah badai yang biasanya akan menghancurkan legendaris menjadi berkeping-keping, namun, tidak menimbulkan masalah baginya. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke celah. Sementara itu,
Tinggi di atas platform pertempuran adalah pilar yang bagian atasnya ditutupi dengan kain merah. Saat putra mahkota melangkah ke celah, kain merah itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan harta karun setinggi 7 inci dalam bentuk gerbang. Itu perunggu, dan ditutupi dengan desain dan pola kompleks yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah hadiah untuk kompetisi, gerbang kekosongan besar. Di bawah mata semua orang yang hadir, putra mahkota mengulurkan tangan dan menggunakan sihirnya untuk menarik gerbang ke tangannya. Rektor, saya menolak untuk mengakui anak nakal ini sebagai juara, jadi saya membawa hadiah itu bersama saya. Adapun semua hal lain, saya menyerahkannya di tangan Anda. Sungguh mengejutkan semua orang yang hadir bahwa putra mahkota hanya mengambil hadiah untuk dirinya sendiri. Dia benar-benar melihat orang lain sebagai tidak berharga. Lagi pula, terlepas dari janji yang diberikan kanselir kepadanya, tidak mungkin dia akan pergi dengan tangan kosong mengingat berapa banyak wajahnya yang telah hilang. Dan dengan demikian, sebuah insiden besar berakhir, meskipun dengan sedikit keriuhan, dan bukan kesimpulan yang memuaskan. Untuk saat ini, putra mahkota tidak akan membunuh Yang Qi atau siapapun, meskipun, di masa depan, kemungkinan besar konflik akan berlanjut. Putra mahkota telah bertindak kasar dan arogan, tetapi rektor berhasil menenangkannya. Konon, ia masih berhasil merusak persaingan dengan merebut hadiah yang seharusnya menjadi milik sang juara. Dia ganas, mendominasi, dan sangat arogan, dan baru saja meninggalkan kesan mendalam pada semua orang dari 4 institut. Itu adalah putra mahkota, seseorang yang begitu kuat sehingga hanya kanselir yang bisa mengendalikannya. Yang Qi memperhatikannya pergi, marah. Kemudian dia menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, kamu bisa melanggar aturan sesukamu, putra mahkota. Suatu hari aku akan menjadi cukup kuat untuk menginjakmu di bawah kakiku. Dia telah mengikis krisis ini dengan kulit giginya. Dia telah kehilangan hadiahnya, dan tidak mungkin institut akan membayar hadiah kedua yang sama berharganya dengan gerbang kekosongan besar. Bahkan, mengingat ancaman putra mahkota, mereka mungkin tidak memberikan apa-apa. Tentu saja, Yang Qi tidak terlalu membutuhkan harta magis yang kuat. Seni energinya adalah aset terpentingnya. Oleh karena itu, dia sekali lagi bersumpah bahwa dia akan melakukan apa saja untuk mencapai level legendaris. Ketika itu terjadi, kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka akan berubah lebih jauh. Dia bisa menggunakan portal neraka untuk memanggil kekuatan neraka, dan juga memiliki akses ke surga Legiun Dewa. Kemudian dia akan mampu melawan putra mahkota, atau setidaknya tidak dihancurkan olehnya. Aku harus cukup kuat untuk melawan putra mahkota setelah dia mencapai level Great Sage. Jika tidak, dan dia menjadi rektor institut demi immortal, maka saya khawatir saya tidak akan aman dimanapun di seluruh benua kaya subur. Waktu terbatas, dan karena itu, dia tidak bisa menunggu. Selain itu, berkat dukungan putra mahkota, Yun Hailan hanya akan terus menjadi semakin arogan, dan akan menyebabkan semakin banyak masalah baginya. Bahkan saat dia berdiri di sana merenungkan situasi, suara rektor tiba-tiba mencapai telinganya. Yang Qi, temui aku di dunia kecil. Yang Qi sedikit terkejut. Dia berasumsi kanselir akan mengabaikannya begitu saja. Sebaliknya, dia dipanggil untuk audiensi pribadi. Iya Pak, terbang ke udara, dia melihat ke bawah dan berkata, saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam atas kesediaan Anda untuk bertarung sampai mati bersama saya. Aku tidak akan mengecewakanmu di masa depan. 19 saudara laki-laki dan perempuannya yang disumpah semuanya mengangguk. Tidak perlu untuk itu, Saudara Yang, kata Jun Tianchou. Pergi, kanselir ingin bertemu denganmu, mungkin untuk menawarkan kompensasi. Bagaimanapun, Anda memang memenangkan kompetisi. Dan dengan demikian, kompetisi seni bela diri berakhir. Putra mahkota telah menyebabkan keributan besar, dan pada dasarnya mengubah semuanya menjadi lelucon. Faktanya, beberapa orang sekarang bertanya-tanya apa maksud dari semua ini. Tentu saja, ada banyak ahli top yang benar-benar terkejut dengan kekuatan putra mahkota. Segera, dia akan menjadi rektor di institutnya, dan akan menjadi orang paling kuat di benua kaya subur. Institut Demi Immortal adalah organisasi nomor 1 di semua negeri, sampai pada titik di mana bahkan dinasti leluhur Sage tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dan sekarang, tampak jelas bahwa ketiga institut lainnya juga sedang diperiksa. Selama 3 rektor lainnya tidak menengahi, tidak ada seorang pun di institut mereka yang bisa melakukan apapun tentang putra mahkota. Adapun anggota masyarakat putra mahkota, mereka semua merasa sangat tinggi dan kuat saat mereka memandang Yang Qi dan mereka yang berdiri bersamanya. Bahkan jika mereka lebih kuat dari mereka,
Atau ada aturan yang lebih rumit, atau lebih banyak orang jenius yang bisa dijadikan cadangan? Apa bedanya ketika Putra Mahkota mengambil keputusan? Putra Mahkota sangat luar biasa. Dia baru saja melanggar aturan, polos dan sederhana. Sekarang itulah kekuatan. Itu keagungan. Tidak ada satu orang pun dari 4 institut yang bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia bahkan mengambil hadiah dari sang juara. Betul sekali. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menjadi anggota masyarakat Putra Mahkota. Setelah ini, saya yakin banyak orang dari masyarakat lain akan ingin bergabung dengan kami. Putra Mahkota tenang dan mengambil gerbang kekosongan besar, tapi tidak mungkin dia akan membiarkan Yang Qi lolos. Dia akan mati cepat atau lambat. Bahkan pertemuan dengan kanselir tidak akan ada gunanya baginya. Bagaimanapun, kanselir akan segera pensiun dan bepergian ke bagian yang tidak diketahui. Yang Qi pasti memiliki keinginan mati. Mengapa seorang jenius seperti dia menolak untuk bergabung dengan masyarakat Putra Mahkota dan bahkan menentang Putra Mahkota? Fakta bahwa dia menentang kita hanya menunjukkan bahwa dia tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Ada keributan yang cukup besar di antara para siswa. Hei, apakah kamu ingin bertaruh tentang bagaimana dia akan mati? Tentu, saya mengatakan bahwa dia tidak akan hidup lebih dari sebulan. Dia dan semua orang yang terhubung dengannya akan mati saat itu. Tepat, ketika Putra Mahkota menginginkan seseorang mati, mereka mati. Selalu begitu. Dia tidak akan membiarkan seseorang hidup yang bisa menjadi ancaman di masa depan. Meskipun, saat ini dia sedang bertarung melawan Tuan Muda Kain Kafan Surga. Aku ingin tahu apakah dia akan mampu menanganinya. Saya mendengar bahwa ayah Tuan Muda adalah seorang sage agung dari Gunung Dewa Kuno Demon Fog. Berhenti khawatir. Ayolah, Putra Mahkota adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh orang bijak agung. Dan Anda pikir dia perlu khawatir tentang putra sage hebat? Tidak mungkin. Kompetisi seni bela diri diadakan oleh 4 institut, dengan dukungan dari dinasti leluhur sage. Namun dia melemparkan semuanya ke dalam kekacauan. Selain itu, Kaisar juga tidak muncul, dan itu menunjukkan banyak hal, mengingat dia juga seorang sage hebat. Menurut rumor, Putra Mahkota adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Dia bahkan bukan manusia. Wajar jika dia sangat berbakat. Saya bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan menembus level Great Sage ke apapun yang ada di luarnya. Level Sage Agung adalah level tertinggi yang dijelaskan dalam catatan rahasia Institut Demi Immortal. Apakah benar-benar ada level yang lebih kuat setelah itu? Saya dengar ada, meskipun saya tidak yakin apa namanya atau seperti apa. Mereka mengatakan bahwa pendiri Institut Demi Immortal sebenarnya berada di level itu, dan bahwa dia akhirnya pergi ke surga dan bumi yang lain. Adapun siswa dari masyarakat lain, seperti masyarakat tuan-tuan dan masyarakat kemampuan ilahi, mereka semua berdiri di sana dengan wajah pucat. Meskipun mereka semua tahu bahwa Putra Mahkota itu kuat, pertunjukan yang dia lakukan hari ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika masyarakat Putra Mahkota terus bertindak arogan seperti yang dia lakukan hari ini, bagaimana masyarakat lain akan bertahan? Yun Hailan melayang tinggi di atas lautan awan, menyaksikan Yang Qi memasuki dunia kecil. Terlepas dari kekacauan yang terjadi beberapa saat yang lalu, dia tersenyum dingin. Yang Qi mungkin diundang ke pertemuan dengan rektor, tapi dia hanya menunda kematiannya yang tak terhindarkan. Di satu tangan, dia memegang mutiara 1000 dunia ilusi, dan di tangan lainnya, sebuah gerbang perunggu kecil yang berkedip-kedip dengan cahaya yang berkilauan. Gerbang itu memancarkan kekuatan dimensi alternatif yang secara signifikan meningkatkan energi sejatinya. Gerbang kekosongan besar, menakjubkan. Dengan ini, saya dapat memanen Great Void True Energy dari dimensi alternatif, energi yang bahkan seorang legendaris pun tidak dapat dengan mudah mendapatkannya. Dengan gerbang dan mutiara, saya pasti bisa segera mencapai level legendaris. Yang Qi, Anda petani nakal, Anda bodoh sederhana, saya yakin Anda masih ingin mendapatkan beberapa harta sebagai hadiah, bukan? Jelas, Putra Mahkota telah mengirimkan gerbang kekosongan besar kepada Yun Hailan sebelum melanjutkan perjalanannya. Dengan 2 item itu, akan lebih mudah baginya untuk memajukan basis kultivasinya. Bahkan, dia tidak yakin seberapa jauh mereka akan mendorongnya. Mutiara 1000 dunia ilusi memungkinkannya untuk menyatukan kekuatannya menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya. Adapun gerbang kekosongan besar, itu bisa membuka jalan ke dimensi alternatif, dan memungkinkan pengguna untuk melarikan diri dari situasi berbahaya. Awalnya, Putra Mahkota telah mengatur agar dia memenangkan kompetisi sehingga dia bisa mendapatkan harta ajaib itu. Dan bahkan setelah Yang Qi menang, dia masih berhasil mengambilnya dan memberikannya padanya.
Mengingat Anda telah menolak untuk melayani saya, Yang Qi, saya sangat menantikan untuk melihat bagaimana Anda menemui ajal Anda. Dan sama dengan klanmu. Kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Raksasa yang menjaga pintu masuk ke dunia kecil tidak menghalangi jalannya jelas, mereka telah diberi perintah untuk membiarkannya lewat. Biasanya, siswa yang dipanggil untuk bertemu dengan rektor akan memiliki prospek cerah untuk masa depan, dan dengan demikian akan dipuja oleh para raksasa. Tetapi ketika mereka melihat Yang Qi, mereka menatapnya dengan wajah dingin dan bahkan tidak memberikan salam percakapan. Jelas, mereka menyadari apa yang telah dimainkan di kompetisi. Yang Qi telah menyinggung putra mahkota, dan karena itu, cepat atau lambat akan mati. Dan tidak ada yang berani mencium seseorang seperti itu. Yang Qi tidak peduli dengan sikap mereka. Dia memasuki dunia minor kosem, untuk langsung diserang oleh energi abadi 9 Yang. Namun, dia tidak menyerap semua itu. Dia harus bertemu dengan kanselir, dan tidak tahu apakah pria itu bisa mengetahuinya. Jika rahasia kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka terungkap karena itu, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Dia melanjutkan melalui dunia minor kosem terbang ke depan sampai dia melihat seorang pria berdiri di gunung jauh di atas. Dia tampak seperti seorang sarjana parubaya, anggun, sederhana dan halus, hampir seperti makhluk ilahi, dengan aura yang tampaknya menyatu dengan kehampaan yang tak terbatas dan tak terbatas. "Hormat saya, Rektor," kata Yang Qi, dengan hormat bertepuk tangan untuk memberi salam. "Ayo," kata Rektor, melambaikan lengannya, dia mengirim angin sepoi-sepoi ke bawah, yang melilit Yang Qi dan menariknya ke puncak gunung. Sekarang, Yang Qi melihat lebih dekat, dan menyadari betapa tampannya Rektor itu. Dia memiliki alis yang panjang dan mengalir, dan ekspresi yang sepertinya meratapi kesulitan orang biasa. Tidak ada bukti bahwa dia berlatih kultivasi seni energi, namun, matanya bersinar dengan keinginan untuk membawa keadilan dan moralitas ke semua ciptaan. Yang Qi tidak mengatakan apa-apa, tetapi sebaliknya, menunggu Rektor untuk berbicara. Meskipun mereka sekarang bertatap muka, dia tidak yakin apa yang dipikirkan Rektor, dan tidak bisa membaca ekspresinya sama sekali. Dia benar-benar tampak seperti orang bijak, dan Yang Qi merasa tidak ada yang berdiri di depannya. Namun, sepertinya Rektor tidak mengintip ke dalam hati dan pikirannya. Jika dia bisa melihat im di dahiku, aku sudah selesai, dan tidak peduli seberapa hati-hati aku mencoba. Aku cukup yakin im emas lebih kuat daripada Sage hebat. Tiba-tiba, dia merasa benar-benar tenang. Sesaat berlalu, dan Rektor berbicara lagi, dan pertanyaan yang dia ajukan agak mengejutkan. "Apakah kamu tidak kesal karena kehilangan gerbang kekosongan besar mengingat Anda adalah juara kompetisi? Itu seharusnya menjadi milik Anda. Ini adalah harta magis dari masa lalu yang jauh, harta ruang waktu ajaib yang memungkinkan pengguna untuk melarikan diri dari situasi berbahaya apapun. Dengan harta seperti itu, seorang legendaris pun tidak akan bisa menyakitimu." "Itu bukan milikku," jawab Yang Qi dengan dingin, "jadi aku tidak punya hak untuk membuat keputusan tentangnya. Apapun pengaturan yang dibuat institut, saya akan mematuhinya." Meskipun sangat disayangkan dia kehilangan gerbang kekosongan besar, dia memiliki kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, yang merupakan harta yang jauh lebih berharga. Selama dia bisa terus memajukan basis kultivasinya, tekniknya hanya akan terus tumbuh semakin kuat. "Itu benar," kata Rektor. "Apa pendapatmu tentang putra mahkota?" Mata Yang Qi berkedip. Jelas, Rektor tahu apa yang dia pikirkan tentang masalah ini. Dengan kekuatan yang cukup, aturan apapun bisa dilanggar. Aturan bisa dilanggar dengan kekuatan mata kanselir berkilauan, tetapi ekspresinya masih sulit untuk dibaca. Sangat lucu. Putra mahkota melanggar aturan, tetapi itu dalam lingkup yang lebih besar dari apa yang dapat diterima. Dia dalam posisi untuk memenangkan kejayaan yang luar biasa, tidak hanya untuk demi Immortal Institute, tetapi untuk benua kaya subur secara keseluruhan. Tidak ada seorang pun di generasinya yang melampaui dia, dan dia sebenarnya mencegah banyak pertengkaran dan konflik di generasi muda. Tak lama kemudian, dia akan menembus level Great Sage dan menjadi rektor berikutnya dari demi Immortal Institute. Dan dia tidak akan berhenti di situ. Sangat mungkin bahwa dia akan memimpin institut kami ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun Anda bahkan belum mencapai level legendaris. Perbedaan antara kalian berdua hampir terlalu besar untuk dijelaskan. Namun, Anda berdua anak-anak dari institut. Sejauh yang saya ketahui, pertengkaran masyarakat, dan bahkan kompetisi seni bela diri, adalah masalah yang tidak penting. Hanya orang bijak hebat yang melampaui pentingnya institut, dan menjadi relevan dengan benua itu sendiri, dan mungkin, benua lain.
Mempertimbangkan apa yang telah Anda lakukan untuk Institut Demi Immortal sejauh ini, dan apa yang mungkin Anda lakukan di masa depan, bahkan 10.000 dari Anda yang dikumpulkan tidak sepenting putra mahkota. Apakah Anda merasa tidak puas tentang itu mempertimbangkan apa yang telah Anda lakukan untuk Institut Demi Immortal sejauh ini, dan apa yang mungkin Anda lakukan di masa depan, bahkan 10.000 dari Anda yang dikumpulkan tidak sepenting putra mahkota? Apakah Anda merasa tidak puas tentang itu mempertimbangkan apa yang telah Anda lakukan untuk Institut Demi Immortal sejauh ini, dan apa yang mungkin Anda lakukan di masa depan, bahkan 10.000 dari Anda yang dikumpulkan tidak sepenting putra mahkota? Apakah Anda merasa tidak puas tentang itu? Saya lebih rendah, tetapi tidak puas, kata Yangki. Merasa tidak puas adalah reaksi normal. Aku entah bagaimana meragukan bahwa kamu benar-benar merasa seperti itu. Kanselir menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan puas. Bahkan, saya bersumpah untuk meningkatkan seni energi saya dan menunggu waktu saya sampai saya bisa membalas dendam. Itu hal yang biasa dilakukan. Anda sangat tanggap, Kanselir. Yangki menundukkan kepalanya saat matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Benua kaya subur bukanlah tempat keadilan dan keadilan. Bahkan di zaman purba, selama era benua liar dahulu, yang lemah adalah mangsa dari yang kuat. Dalam miliaran aspek ruang waktu, dalam miliaran pesawat, tidak ada yang namanya keadilan. Yang kuat memerintah, dan yang lemah seperti semut. Namun, surga itu penuh belas kasihan, dan memberikan harapan. Begitulah seni energi muncul. Dengan seni energi, yang lemah bisa menjadi kuat, jika mereka memiliki ambisi dan ketekunan, ditambah peluang yang tepat. Anda semua adalah anak-anak, tetapi pada akhirnya, saya hanya bisa melindungi yang terkuat dari Anda. Lagi pula, hanya jika institut kita tetap yang terkuat di negeri ini, itu dapat mencegah anak-anak secara keseluruhan dari diintimidasi dan ditelan oleh kekuatan yang lebih besar. Mungkin beberapa anak akan tereliminasi dalam prosesnya, atau bahkan dikorbankan. Sayang, saya merindukan belas kasihan, dan keinginan untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Langit dan bumi tanpa ampun, dan memandang makhluk hidup sebagai hal yang harus dibuang. Perasaan saya adalah apa yang menyebabkan saya menua. Kekejaman langit dan bumi memastikan bahwa mereka ada untuk selama-lamanya. Ini adalah apa itu? Ini adalah apa itu? Pahami aku atau kutuk aku. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. 1. Iya Pak, Yangki tidak ingin berada di dekat kanselir lebih lama dari yang diperlukan. Dan dia mengerti apa yang pria itu katakan. Baginya, semua siswa di institut itu adalah anak-anak, tetapi dia tidak peduli apakah mereka berkelahi atau mati. Dia bahkan tidak peduli dengan masyarakat mereka. Selama dia bisa menemukan yang terkuat di antara mereka, dia akan membantu siswa itu untuk tumbuh menjadi individu yang kuat yang dapat meneruskan warisan institut. Sangat baik, waktu saya terbatas. Alasan saya memanggil Anda ke sini hari ini adalah karena kompetisi yang Anda menangkan adalah tradisi berusia ribuan tahun, di mana seorang jenius akan membuat nama untuk dirinya sendiri. Sayangnya untuk Anda, putra mahkota terlibat, dan mengubah semuanya menjadi lelucon. Masuk akal bahwa saya akan memberikan kompensasi kepada Anda, kecuali bahwa Anda telah menimbulkan kemarahan putra mahkota. Aku bisa melindungimu untuk sementara, tapi mengingat seberapa kuat dirimu sekarang, atau lebih tepatnya, betapa lemahnya, kamu tidak akan pernah bisa menandingi dia. Dan itu tidak akan lama sebelum dia membunuhmu begitu saja. Di barat benua kaya subur adalah tempat yang disebut tambang Heavendawn. Di zaman purba, itu adalah tambang yang dioperasikan oleh Demon Fog. Saat ini, itu berfungsi sebagai penjara bagi monster yang kuat. Pergi ke sana, bunuh monster itu, dan ambil hartanya. Itu akan menjadi upahmu. Tentu saja, monster itu berada di level legendaris. Apakah Anda dapat membunuhnya atau tidak akan tergantung pada keterampilan dan kemampuan Anda sendiri. Kebetulan, ketika putra mahkota menjadi sage hebat, saya akan pensiun dan melakukan perjalanan ke benua lain. Pada saat itu, dia pada dasarnya akan bertanggung jawab atas semua wilayah. Anda sendiri sekarang, semoga beruntung. Yangki berasumsi bahwa rektor memanggilnya ke dunia kecil untuk menawarkan hadiah atau lainnya. Sebaliknya, dia telah membagikan pendapatnya tentang putra mahkota, tidak menawarkan hadiah, dan sebaliknya, memberinya misi berbahaya. Barat sebuah tambang kuno monster, dan legendaris dalam hal itu. Dan dia harus membunuh monster ini dan mencuri harta karun, di tempat yang awalnya dibuat oleh Demon Fog di masa lalu itu seperti menyambar makanan dari mulut harimau. Itu pasti akan sangat berbahaya. Menurut rumor, Demon Fog dari masa lalu yang jauh berlatih kultivasi menggunakan jenis batu roh tertentu yang mengandung energi roh yang sangat kuat.
Dan manusia yang menggunakan batu roh seperti itu akan mencapai kemajuan yang sangat pesat. Sayangnya, tambang Heavendawn sudah lama mengering, dan orang-orang telah belajar makan makanan fisik untuk mendapatkan kekuatan, atau menggunakan tanaman obat untuk membuat pil konvergensi energi. Budidaya di zaman modern berjalan jauh lebih lambat daripada di masa lalu. Kemampuan ilahi yang kuat dan seni energi dari dunia purba semuanya tersedia karena batu roh, dan energi vital yang mereka hasilkan. Tentu saja, masih ada kantong-kantong batu roh yang berserakan yang tertinggal jauh di dalam tambang. Namun, area seperti itu biasanya ditempati oleh neraka yang aneh, memastikan bahwa hanya legendaris yang berani pergi ke sana. Mengapa kanselir mengirimnya ke sana dengan harapan dia akan terbunuh atau apakah itu bentuk pelatihan? Yang Ki benar-benar tidak tahu apa yang mungkin dipikirkan kanselir. Pria itu seperti jurang maut yang tidak mungkin untuk dinilai. Iya Pak, Rektor, aku akan menuruti perintahmu. Dia tidak membantah. Dia tahu bahwa itu bukan tempatnya untuk melakukannya, dan bahwa dia hanya harus mendengarkan apa yang dikatakan pria itu. Ini peta Heavendawn Quarry, yang mencakup lokasi di mana monster itu dipenjara. Kanselir melambaikan tangannya, menyebabkan peta muncul dari udara tipis, terbentuk dari manifestasi kristal kekuatan ruang angkasa. Hati-hati, kata Rektor, menghilang ke udara. Segera, Yang Ki benar-benar sendirian. Dia melihat ke bawah ke peta, yang setipis sayap jangkrik, dan diisi dengan informasi rinci tentang pegunungan di barat. Itu hampir tampak seperti dunia kecil tersendiri. Kekuatan untuk memanipulasi ruang jauh melampaui kemampuannya sendiri. Orang-orang seperti putra mahkota dan kanselir dapat menggunakannya untuk sekadar melangkah melalui ruang angkasa itu sendiri. Yang Ki tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit cemburu. Namun, tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal itu sekarang. Sambil mendengus dingin di dalam hatinya, dia berpikir, sepertinya sekaranglah saatnya untuk berhati-hati terhadap angin. Putra mahkota tidak akan membiarkan saya lolos, jadi tidak perlu duduk-duduk khawatir. Jika saya menjulurkan leher saya, dia akan mencoba membunuh saya, dan jika saya melakukan yang sebaliknya, hasilnya akan sama. Sekarang dia sendirian, Yang Ki memutuskan untuk melakukan beberapa latihan pernapasan, untuk menyerap beberapa energi abadi 9 yang di dunia kecil. Dia benar-benar membuka tubuh dan pikirannya. Suara retak memenuhi udara saat energi vital ledakan dari langit dan bumi mengalir ke arahnya saat kesengsaraan Septenary Life Seizing dimulai. Tatapan menyerang putra mahkota telah menjadi energi sejati yang mendorongnya ke ambang terobosan, dan mengingat dia saat ini sendirian, dia memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan prosesnya. Dia segera dikelilingi oleh pusaran tanah, air, api, angin, dan bahkan kilat. Banyak monster muncul di dalam energi vital, semuanya mencoba menggali ke dalam tubuh Yang Ki. Sayangnya bagi mereka, dia terlalu kuat. Dengan sedikit usaha, dia mengirimkan cahaya pedang tanpa batas, menghancurkan monster dan mengalahkan energi vital. Adapun petir, itu mengalir melalui aliran darahnya, menciptakan desain seperti pembuluh darah yang mempesona. Lebih banyak partikel di dalam dirinya diaduk. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 terbangun, membawanya ke kekuatan total lebih dari 140 megamamot kuno. Dan kekuatannya terus menanjak. Dia mengambil napas dalam-dalam, menghirup massa energi abadi 9 yang. Itu seperti sungai yang mengalir ke dirinya, mengalir ke wadah api neraka dan berubah menjadi intisari kekuatan hidup. Dunia minor kosem sangat besar, hampir seperti langit dan buminya sendiri. Dan lokasi tempat Rektor memanggil Yang Ki sangat jauh. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan adanya gangguan pada energi vital tempat itu. Selanjutnya, hanya seorang legendaris yang akan memperhatikan apa yang dia lakukan dengan energi abadi 9 yang. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan luar biasa untuk mendapatkan intisari kekuatan hidup yang dia butuhkan. Dia mengkonsumsi energi seperti goblewok rakus, tidak menahan dengan cara apapun saat dia menyedotnya. Beberapa saat kemudian, Healthy Recruitable-nya benar-benar penuh. 1. Namun, dia masih tidak senang, dan memutuskan untuk pergi keluar. Krik, retak, energi abadi 9 yang dalam wadah mulai mengkristal, dan berubah menjadi batu permata. Setiap batu yang indah memiliki 9 warna, dan akan menyebabkan setiap manusia yang melihatnya merasa seperti seorang abadi yang telah meninggalkan dunia fana yang vulgar. Dia sekarang hampir sepenuhnya dipenuhi dengan energi 9 yang mengkristal, bahkan di meridiannya. Hampir tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak barang yang dia serap. Suara mendesing. Tiba-tiba, fluktuasi energi besar menghantamnya dan mendorongnya keluar dari dunia kecil dan ke lautan awan di atas. Baru saat itulah dia berhenti menyerap energi abadi 9 yang.
Siswa non-legendaris yang tinggal di dunia minor kosmos terlalu lama akan dikeluarkan secara otomatis. Namun, Yang Qi masih sangat diuntungkan. Energi yang terbentuk di meridiannya dan Healthy Recruitable setara dengan seluruh labu botol mata air kekuatan kehidupan. Setelah menyerapnya sepenuhnya, dia pasti akan bisa mencapai Octenary Leviathan. Untuk saat ini, dia adalah seorang Septenary Leviathan dengan 150 partikel terbangun di dalam dirinya, membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sangat senang dengan hasilnya. Sayangnya, dia tahu bahwa putra mahkota sekarang mengawasinya seperti harimau yang mengawasi mangsanya, dan bahwa tingkat kekuatannya saat ini masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Tingkat legendaris. Dia harus mencapai level legendaris. Dia tahu bahwa ada 9 transformasi dalam level legendaris, yang masing-masing membawa pada peningkatan indera dan kesadaran. Sayangnya, mencapai level saja tidak akan cukup. Meskipun kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka akan meningkat, membuat putra mahkota lebih sulit untuk membunuhnya, kecuali dia mampu berkomunikasi lebih baik dengan Im emas yang penuh teka-teki, dia harus menjadi lebih kuat. Haruskah aku pergi ke tambang Heaven Dawn ini? Saya kira tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Aku ingin tahu seperti apa monster level legendaris itu. Peta di tangan, dia mulai terbang melintasi lautan awan. Malam telah tiba, dan keriuhan karena peristiwa kompetisi seni bela diri telah mereda. Para pengunjung institut telah pergi, dan seluruh tempat itu relatif sepi. Namun, ketika dia mencapai Moneyflower's Peak, dia menemukan bahwa saudara angkatnya sedang menunggunya. Putri Suci Moneyflowers juga ada di sana. Sebagai seorang legendaris, dia memiliki posisi di dunia minor kosmos, tetapi mengingat ini adalah acara khusus, dia datang untuk berbicara dengannya. Yang Qi, kamu kembali. Apa yang kanselir katakan kepada Anda? Apakah dia memberimu hadiah apapun? Dia memberi saya peta ini. Dia bilang ada monster yang dipenjara di Heaven Dawn Quarry, dan aku harus membunuhnya. Itu memiliki harta magis yang seharusnya menjadi hadiahku. Dengan itu, dia mengeluarkan peta. Omong kosong. Putri Suci Moneyflowers berkata, The Heaven Dawn Quarry adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan aku tidak akan berani terlalu dalam di dalamnya. Itu hadiah yang diberikan kanselir padamu sepertinya lebih seperti hukuman mati bagiku. Apakah Institut Demi Immortal benar-benar milik putra mahkota sekarang? Setelah adegan yang dia sebabkan, rektor benar-benar memberinya institut untuk menenangkannya. Anda tidak bisa pergi ke tambang itu, Yang Qi. Anda akan berakhir mati dan dikubur di sana. Dia benar, kakak, kata Jun Tianchou, terdengar khawatir. The Heaven Dawn Quarry adalah tambang kuno yang hancur. Ada banyak sekali neraka aneh yang menempati tempat itu. Menurut rumor, seorang Great Sage menyegel beberapa iblis besar di sana. Semua sekte dan organisasi di benua kaya subur menganggapnya sebagai wilayah terlarang. Hanya legendaris yang pernah pergi ke sana, dan banyak yang tidak pernah kembali hidup-hidup. Anda pasti tidak boleh pergi. Kamu pasti akan mati. Kakak Qi, menurutku kamu tidak aman lagi di Institut Demi Immortal, kata Hua Fengfeng. Mengapa tidak datang ke Institut Sun Moon? Ayah saya adalah saudara muda dari rektor, dan ahli yang paling mungkin untuk menjadi sage hebat. Begitu dia berhasil, dia pasti bisa melindungimu dari putra mahkota. Iya, saudaraku, kata Meng Qingshan. Dia menghela nafas. Bahkan kupikir rektormu akan memberimu semacam hadiah. Dia menenangkan putra mahkota, jadi masuk akal jika dia mencoba menenangkanmu. Tapi satu-satunya hal yang dia berikan padamu adalah misi berbahaya. Tampak jelas bagi saya bahwa dia berada di pihak putra mahkota, Ai. Jika Anda bertahan di Demi Immortal Institute, Anda pasti akan mati. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan Institut Demi Immortal. Setidaknya belum. Jika saya bergegas pergi dengan ekor saya di antara kedua kaki saya sekarang, bagaimana saya bisa mengangkat kepala saya tinggi-tinggi di depan umum? Selain itu, saya akan menjadi bahan tertawaan bagi Yun Hailan dan putra mahkota, dan saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jika saya meninggalkan institut, dia bisa saja menyatakan saya pengkhianat, yang akan membuatnya tidak terlalu menjadi masalah baginya untuk membunuh saya. Saya harus menjadi seorang legendaris, atau bahkan mungkin seorang sage hebat. Hanya dengan begitu dia harus berpikir dua kali untuk mencoba membunuhku, tidak seperti sekarang, ketika dia pada dasarnya bisa melakukannya tanpa mencoba. Kepentingan saya untuk institut dibandingkan dengannya adalah seperti perbedaan antara surga dan bumi. Dia telah melakukan segala macam layanan, dan memberikan sejumlah besar mata air kekuatan hidup kepada berbagai siswa untuk membantu kemajuan mereka. Dengan gunung gantung dan benua lain yang menyimpan desain di benua kaya subur,
dia satu-satunya yang bisa menjawab tantangan para jenius dari benua lain. Misalnya, dia sudah mengalahkan Tuan Muda Shroud Heaven sekali, dan sekarang dia melawannya lagi. Saya perlu membuktikan kepada institut bahwa saya lebih kuat darinya. Saya perlu membuktikan kepada institut bahwa saya penting. Jika saya melakukan itu, mungkin pendapat rektor tentang saya akan berubah. Itu belum tentu benar bahwa dia memberi saya misi ini dalam upaya untuk membunuh saya. Jika dia dangkal, dia tidak akan menjadi kanselir. Dia pasti punya alasan lain. Mungkin ini ujian, tantangan untuk melihat apakah saya bisa menyelesaikan misi penting. Jenius sejati, orang seperti Putra Mahkota, seharusnya bisa melawan legendaris bahkan ketika mereka hanya Livesacer. Jika saya menyelesaikan misi ini, setidaknya itu berarti saya memiliki potensi untuk berurusan dengan Putra Mahkota. Dan dalam hal ini, rektor akan tertarik untuk melihat kemajuan saya. Jika saya gagal misi, dia tidak akan peduli sama sekali. Pada akhirnya, saya harus mengandalkan diri sendiri untuk mengacaukan Putra Mahkota. Dan mengingat betapa angkuhnya dia, selama aku masih hidup, dia tidak akan melakukan apapun pada teman dan keluargaku. Dia tidak akan pernah membungkuk begitu rendah. Hua Fengfeng masih belum selesai mencoba meyakinkan Yang Qi untuk tidak pergi. Kakak Qi, mungkin rektor sedang mengujimu, tetapi kamu masih harus memikirkan ini dengan hati-hati. Tambang Heaven Dawn adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan legendaris terbunuh di sana. Jika Anda pergi, kemungkinan besar Anda akan mati. Lalu apa? Saya akan baik-baik saja. Anda tahu bagaimana kata pepatah. Anda tidak dapat menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau. Dari semua hal yang kutakuti di dunia, monster ada di urutan terbawah. Faktanya, bahkan jika saya tidak memiliki misi dari rektor, saya akan tetap pergi ke sana untuk mendorong diri saya menjadi seorang legendaris. Jika saya akan berurusan dengan Putra Mahkota, saya harus menenangkan diri. Setelah dia berurusan dengan Tuan Muda Kain Kafan Surga, dia akan datang untukku. Saya hanya berharap Tuan Muda bisa membuatnya sibuk cukup lama. Ini adalah keputusan terakhir Yang Qi. Jika kamu sudah mati untuk melakukannya, kakak, biarkan kami pergi bersamamu, kata Zhao Huhun. Semakin banyak orang di sana, semakin aman. Tidak, kita harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Brother dan sister, saya harus meminta Anda kembali ke rumah ke sekte dan klan Anda. Kalau tidak, Putra Mahkota secara teoritis bisa mengeluarkan kita semua sekaligus. Jika aku entah bagaimana terbunuh, setidaknya kalian semua bisa bersembunyi sebentar sebelum mencoba membalas kematianku. Dan tanpamu, siapa yang akan menjaga klanku? Apapun yang terjadi, kami akan menjaga keluargamu, kata Li Zhengdao. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan, selain itu, kamu benar, Putra Mahkota terlalu sombong untuk mengejar kami atau keluargamu sebelum membunuhmu. Jika dia melakukannya, dan kabar tersiar, dia akan kehilangan terlalu banyak muka. Hal terbaik yang harus Anda lakukan saat ini adalah tetap aman dan tetap hidup. Sebelumnya, saya berasumsi bahwa aturan institut akan membuat Putra Mahkota tetap terkendali, tetapi setelah kompetisi itu, jelas bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Ini benar-benar menakutkan. Setelah kami kembali, kami dapat mendiskusikan masalah dengan sekte dan klan kami. Mungkin hal terbaik yang harus dilakukan adalah membentuk aliansi dengan dinasti leluhur Sage. Lagi pula, hanya mereka yang berani menentang Putra Mahkota. Terima kasih banyak, saudara dan saudari, kata Yang Qi. Yah, karena semuanya sudah beres, aku akan pergi sekarang. Tidak ada waktu untuk kalah. Dan kalian semua melakukan hal yang sama. Dengan itu, dia bersiap untuk pergi. Pelan-pelan, Putri Suci Moneyflowers berkata, Yang Qi, meskipun kamu tidak memenangkan gerbang kekosongan besar, kamu masih mendapatkan banyak poin prestasi. Mengapa tidak pergi ke Hall of Fates and Virtue dan melihat apa yang dapat Anda beli? Semakin siap Anda sebelum menuju ke Heaven Dawn Quarry, semakin baik. Yang Qi benar-benar lupa tentang poin prestasi, yang telah dia dapatkan begitu banyak sehingga dia akhirnya kehilangan jejak. Bagaimanapun, dia telah memenangkan lebih dari 100 pertandingan selama kompetisi. Dia sekarang memiliki begitu banyak poin prestasi sehingga bahkan sebagian besar legendaris di institut akan terkejut dengan jumlahnya. Memiliki kekayaan seperti itu akan sia-sia ketika pada dasarnya dapat diubah menjadi aset dunia nyata. Tentu saja, saat ini, Yang Qi tidak terlalu membutuhkan harta atau senjata magis. Meningkatkan kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka dan memajukan kultivasinya akan jauh lebih efektif. Namun, menurut rumor,
Anda bisa mendapatkan apa saja yang mungkin dengan poin prestasi, dan Yang Qi memang ingin tahu tentang apa yang mungkin tersedia. Saudaraku, kata Jun Tianchou, kamu pergi membuat persiapan apapun yang sesuai. Untuk saat ini, kita semua akan pergi. Hubungi kami jika Anda butuh sesuatu. Kita semua memiliki berbagai cara untuk tetap berhubungan. Setelah saya kembali ke Institut Dewa Laut, saya akan menggunakan semua koneksi saya untuk mencoba membangun aliansi melawan Putra Mahkota. Saya menolak untuk percaya bahwa dia mengendalikan seluruh benua kaya subur. Itu benar, kata Hua Fengfeng. Putra Mahkota membuat banyak orang kesal hari ini. Dia pada dasarnya menamparkan 4 institut langsung di wajah. Saya pasti perlu menghubungi ayah saya, dan membuatnya melakukan sesuatu tentang hal itu. Ayahnya berada di transformasi legendaris ke-9, membuatnya menjadi legendaris yang tidak pernah mati. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang berada di level yang sama dengan Putra Mahkota. Tentu saja, Putra Mahkota dikabarkan sebagai dewa dari surga yang turun ke dunia fana, yang ibunya melahirkannya setelah memimpikannya bintang-bintang. Jelas, dia jauh lebih terkenal daripada ayah Hua Fengfeng. Pergilah, brother dan sister, kata Yang Qi, matanya berkilauan. Saat ini, dia tampak seperti pembunuh bayaran kelas dunia yang bersiap-siap untuk keluar dan berjuang untuk hidupnya. Jangan buang waktu duduk-duduk di sini. Dengan itu, saudara angkatnya terbang ke udara dan menuju ke berbagai arah. Tentu saja, Li He dan yang lainnya tidak bisa meninggalkan institut demi immortal. Seperti kata pepatah, ketika seorang biarawan bergabung dengan kuil, dia tidak bisa pergi. Mereka harus tetap bersama Yang Qi dan menghadapi kemarahan Putra Mahkota bersamanya. Ayo, aku akan membawamu ke aula prestasi dan kebajikan, kata Putri Suci Moneyflowers. Sambil tersenyum dingin, dia melanjutkan, kata sudah menyebar jauh dan luas tentangmu, Yang Qi. Agaknya, akan ada orang-orang di aula prestasi dan kebajikan yang akan menimbulkan masalah dengan harapan mendapatkan sisi baik Putra Mahkota. Brown Noser seperti itu, seperti leluhur angin dan awan itu, akan melakukan yang terbaik untuk melihatmu mati. Ingat, mereka sangat takut padamu sekarang, jika mereka bergerak, itu akan dengan kekuatan yang mematikan. Ah, benarkah angin dan awan leluhur? Niat membunuh Yang Qi mulai menggelembung. Jika Putra Mahkota tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku sekarang, lalu apa yang akan dilakukan kedua orang tua kentut itu? Tunggu saja sampai aku menjadi legendaris juga. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah membunuh mereka berdua. Pemandangan niat membunuh yang intens berkedip di mata Yang Qi menyebabkan hati Putri Suci Moneyflowers menjadi dingin. Dia tahu bahwa Yang Qi bukanlah individu yang sederhana, dan bahwa dia memiliki kekuatan tersembunyi yang sangat besar yang dia miliki. Namun, sebagai legendaris belaka, dia tidak bisa melihat cukup dalam untuk mengungkap kebenaran. Dan dia tidak akan begitu berani untuk bertanya. Ayo pergi, katanya, menuruni gunung dan menuju kompleks candi yang luas yang membentuk institut. Yang Qi dan semua orang mengikuti, dan tak lama kemudian, mereka mendekati aula besar. Itu adalah struktur yang sangat besar dan mengesankan, yang dihiasi dengan tanda yang berbunyi Hall of Fits and Virtue. Alun-alun di luar gedung dapat menampung ratusan ribu orang jika perlu, dan pintu-pintu yang menuju ke sana memancarkan aura yang kuat. Jelas, ada banyak harta magis yang tersimpan di dalam gedung, serta jenis obat roh yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak siswa yang hadir, semuanya di sini untuk bertukar poin prestasi mereka. Siapapun yang melihat Yang Qi dan kelompoknya akan segera menghindarinya seperti wabah, bahkan tidak berani terlihat di dekatnya. Bahkan orang-orang dari masyarakat Putra Mahkota tidak berani menimbulkan masalah baginya, tidak setelah penampilannya dalam kompetisi. Selain itu, kebanyakan orang berasumsi bahwa, mengingat Yang Qi telah menentang Putra Mahkota, dia adalah orang mati yang berjalan. Apa gunanya memprovokasi seseorang yang tidak akan rugi? Oleh karena itu, setiap orang masyarakat Putra Mahkota yang melihatnya dengan cepat menyingkir. Segera, mereka berada di aula prestasi dan kebajikan. Jauh di lubuk hati, beberapa tetua yang kuat duduk bertugas. Salah satunya adalah seorang legendaris, yang melihat ke arah kelompok yang baru saja masuk, matanya berkilat seperti api. Sudah lama, Putri Suci Banyak Bunga. Selamat atas terobosan Anda ke level legendaris. Apakah Anda di sini untuk membeli sesuatu yang khusus? Aku membawa seseorang bersamaku untuk melakukan hal itu. Memberi kakek tua itu pandangan yang datar, dia melanjutkan, Kebajikan Agung Penatua, saya yakin Anda sadar bahwa Yang Qi adalah juara dari kompetisi seni bela diri. Meskipun dia menderita penganiayaan di tangan Putra Mahkota, dia masih dipanggil ke pertemuan dengan kanselir, dan kemudian ditugaskan misi berbahaya.
Dia di sini untuk menghabiskan poin prestasi yang dia peroleh untuk harta magis dan pil obat. Jangan mempersulitnya, kalau tidak saya akan melaporkan masalah ini ke rektor. Grand Elder Fit Virtue tersenyum lebar. Oh, ayo datang. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saya telah memimpin Hall of Fits and Virtue selama bertahun-tahun sekarang, selalu dengan penuh keadilan dan kejujuran. Selama Anda telah mengumpulkan cukup prestasi dan kebajikan, Anda bisa mendapatkan harta magis atau pil obat yang Anda inginkan. Lalu akan jadi apa ini? Mengapa Anda tidak menyerahkan medali identitas Anda kepada saya, anak muda? Yang Qi mengangguk. Melambaikan tangannya, dia mengirim medali identitasnya terbang ke Grand Elder Fit Virtue. Setelah memeriksanya, ekspresi pria itu berkedip karena terkejut melihat berapa banyak poin prestasi yang ada di dalamnya. Mempertimbangkan berapa banyak yang Qi telah membangun selama kemenangan berturut-turut, itu adalah angka yang jarang terlihat. Apakah kamu memiliki harta berharga yang dapat menembus ruang angkasa? Putri Suci Moneyflowers bertanya, berharap untuk segera mengidentifikasi item terbaik untuk Yang Qi. Tidak ada yang lebih kuat dari gerbang kekosongan besar. Bagaimana dengan jimat ilahi yang menembus luar angkasa? Mereka hampir sama baiknya. Yang Qi akan berada dalam misi yang sangat berbahaya, jadi memiliki jimat seperti itu untuk melarikan diri dengan cepat saat diperlukan akan sangat bermanfaat. Dengan jimat seperti itu, Yang Qi akan dapat melarikan diri bahkan dari seorang legendaris. Apa jimat ilahi penembus luar angkasa? Mata Grand Elder Fit Virtue berkilauan, dan senyumnya berubah menjadi sesuatu yang sedikit lebih licik dari sebelumnya. Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa kami baru saja kehabisan. Kalau mau nunggu kami restock juga boleh. Kita harus memilikinya dalam waktu sekitar 2 atau 3 tahun. Itu benar-benar bohong, bukankah itu Grand Elder Fit Virtue? Putri Suci Moneyflowers berkata dengan marah. Kamu benar-benar kehabisan jimat ilahi penusuk luar angkasa. Kami benar-benar keluar, jawab Grand Elder Fit Virtue dengan senyum samar. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Itu adalah pilihanmu. Apa? Jangan bilang Anda ingin masuk dan memeriksa stok kami. Anda tidak akan berani. Itu akan menjadi kejahatan yang cukup besar. Menurut aturan institut, siapapun yang menyebabkan masalah di aula prestasi dan kebajikan, bahkan orang baru yang suci atau tetua legendaris seperti Anda, akan dipenjara selama minimal 1000 tahun. Lupakan saja, potong Yang Qi. Jika Anda kehabisan jimat ilahi penembus luar angkasa, saya akan memilih yang lain. Jelas bahwa Grand Elder Fit Virtue melakukan ini dengan sengaja, dan Yang Qi tidak ingin membuang-buang waktu. Oh, apa yang kamu mau? Sayangnya, kami juga kehabisan sebagian besar pil roh kelas atas. Harta karun magis terbaik juga kehabisan stok. Pada titik ini, dia bahkan tidak menyembunyikan fakta bahwa dia mempersulit Yang Qi. Apa saja yang bisa meningkatkan intisari kekuatan hidup? Yang Qi bertanya. Yah, pada kenyataannya, kami melakukannya, kata Grand Elder Fit Virtue, pipinya berkedut. Mata air tenaga kehidupan akan menjadi hal terbaik untuk itu, tapi kami kehabisan stok. Untungnya, kami memiliki beberapa batu baptis. Untuk lebih spesifiknya, Euphoria Godstones. Bahkan satu bernilai sama dengan seluruh koleksi poin prestasi Anda. Apakah Anda tidak waras? Putri Suci Moneyflowers membentak. Batu Dewa Euphoria memiliki sejumlah besar energi buruk, serta kekuatan ruang. Dikatakan bahwa mereka diciptakan dengan energi buruk dari neraka Euphoria, membuat mereka tidak berguna bahkan untuk legendaris. Apa yang harus dia lakukan dengan hal seperti itu? Mereka akan mengotori pikirannya. Faktanya, cerita menceritakan tentang orang-orang di masa lalu yang mencoba memanfaatkan kekuatan Euphoria Godstones dan akhirnya mengalami penyimpangan kultivasi dan berubah menjadi monster. 1. Grand Elder Fit Virtue mendengus dingin. Kau hanya tidak tahu apa yang baik untukmu, kan? Euphoria Godstones mengandung kekuatan luar biasa yang jauh melampaui mata air kekuatan kehidupan. Meskipun mereka sulit untuk diajak bekerja sama, mereka masih dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Apakah Anda ingin satu, atau tidak? Jika tidak, maka Anda bisa pergi dan kembali dalam 2 atau 3 tahun. Anda, Putri Suci Moneyflowers berteriak. Tidak apa-apa, kata Yang Qi. Jika yang kamu miliki hanyalah Euphoria Godstones, maka aku akan mengambilnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?